Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa dan siswi kelas 10 Farmasi dan Perawat. Alhamdulillah bisa bertemu kembali, bertatap kembali bersama saya di materi tentang sadar hukum ya. Mudah-mudahan kalian hari ini sehat walafiat di hari Selasa yang cukup cerah seperti ini. Bapak akan menjelaskan tentang materi sadar hukum. Pasti kalian udah tahu kan ya, apa itu sadar hukum? Udah tahu belum? Oh belum pasti ya. Tahu sadar. Jadi sadar hukum itu adalah suku kata dari dua ya, antara sadar dan hukum. Jadi sadar itu adalah artinya merasa dan tahu dan mengerti secara sukarela. Jadi saya menyadari, nah itu sadar. Kalau hukum udah pasti kan, hukum adalah seluruh peraturan-peraturan atau norma-norma dan ada sanksi apabila norma tersebut dilanggar untuk kehidupan di masyarakat. Itu maka secara bahasa sadar hukum adalah mengerti adanya suatu peraturan agar terciptanya kehidupan yang damai atau selaras. Sudah mengerti adik-adik? Alhamdulillah sudah ya. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap sadar hukum. Yang pertama itu adalah pengetahuan. Sejauh mana pengetahuan kita tentang hukum, sejauh mana kita tentang aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Yang keduanya pengakuan. Jadi apakah kita mengakui adanya aturan. Dan yang ketiga adalah penghargaan. Kita saling menghargai hanya peraturan-peraturan. Yang keempat adalah penataan. Dan yang kelima adalah ketaatan, kepatuhan kepada hukum. Seperti itu. Jadi ada 5 faktor ya. Nah saya itu sadar hukum lingkungan sekolah. Karena kita sebagai siswa itu harus tahu dan apa sih yang dilakukan oleh seorang siswa ketika di sekolah. Maka sadar hukum dapat dikembangkan di setiap siswa di sekolah dan membiasakan diri untuk melakukan perilaku-perilaku. Ada beberapa hal, ada beberapa segmen, ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah selalu menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Jadi seluruh aturan-aturan yang di sekolah itu harus ditaati. Karena setiap sekolah punya peraturan-peraturan yang berbeda, tetapi intinya adalah sama. Yang kedua itu disiplin belajar. Otomatis seorang siswa harus disiplin dalam belajar karena merupakan kunci dari cita-cita yang kita cita-citakan sejak kecil ya, sebagai tujuan hidup kita. Terus yang ketiga itu adalah mengikuti upacara bendera sebagai rasa patriotisme kepada bangsa dan negara ya. Hari Senin, ada hari-hari besar nasional dan lain-lainnya. Yang keempat adalah setiap hari kita itu bisa menyeberang jalan pada tempatnya. Jadi jangan sampai sembarangan, karena kita alhamdulillah sekolah kita di depan udah ada zebra cross. Jadi kalian melintas jalan itu di depan sekolah yang ada zebra crossnya, karena sudah dengan aturan lalu lintas setiap siswa harus melewati zebra cross. Yang terakhir, tidak membuat resah di masyarakat. Kalian nanti setelah di masyarakat itu jangan sampai ketika di sekolah rajin taat kepada guru, tapi ketika di luar lapangan atau di luar sekolah kalian tidak mematuhinya. Karena hukum masyarakat itu sangat kental ya. Hukum masyarakat itu sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Oleh karena itu ada beberapa upaya meningkatkan kesadaran dalam sebagai warga negara kalian juga sebagai siswa. Yang pertama itu melalui kegiatan di sekolah. Yang kedua adalah melalui kegiatan-kegiatan di masyarakat, masuk ke Karang Taruna atau di Bapor atau pokoknya yang bergerak di kepemudaan kaliannya seperti Irmas, Ikatan Remaja Masjid. Yang ketiga adanya sanksi yang tegas kepada masyarakat atau negara yang mengingkari sebagai warga negara, artinya yang tidak taat hukum. Yang keempat adalah dibentuknya badan-badan hukum yang tidak boleh diskriminatif atau memilih dan memilah. Dan yang kelima adalah adanya kontrol dari masyarakat, karena dari masyarakat itu sendiri kita juga harus betul-betul saling menghargai dan mentaati baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Ada pertanyaan tidak ada? Nah itu merupakan dari tadi ya, itu adalah kunci dan kewajiban seorang siswa di sekolah dan di luar sekolah. Ada contoh beberapa perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan-aturan sekolah. Yang pertama misalkan potongan rambutnya tidak sesuai gitu kan, tidak rapi atau dengan gaya apa itu tidak boleh. Karena di seluruh sekolah pun itu distandarkan. Kalau laki-laki tidak boleh gondrong, kalau perempuan yang muslim pakai kerudung yang tidak juga tidak boleh terurai ya. Alhamdulillah kalau di kita kan semuanya muslim, jadi wajib memakai jilbab atau kerudung. Yang kedua, tawuran. Nah ini merupakan suatu perilaku masyarakat sekolah. Apa itu masyarakat sekolah? Ya kalian sebagai siswa ya. Itu merupakan tawuran adalah perilaku kekerasan yang sering terjadi di setiap sekolah. Tapi alhamdulillah dikarenakan kita SMK basicnya kesehatan, alhamdulillah kita tidak sering ya. Biasanya itu ada di SMK yang notabene kebanyakan laki-laki gitu ya. Tapi jangan sampai terjadi ya. Yang ketiga itu adalah berkendaraan di bawah umur. Nah, awas nih rekan-rekan atau adik-adik kalian yang belum cukup umur tidak boleh berkendaraan ya. Tidak berkendaraan. Adapun boleh itu harus memakai perlengkapan seperti helm, STNK-nya dibawa ya, pakai sarung tangan, pakai APD. Ya jangan sampai kalian berkendara tidak memakai helm, STNK-nya tidak dibawa, itu melanggar aturan ya. Yang keempat nih, biasa bolos ya. Kalian suka bolos enggak waktu di SMP? Nah, nanti kalau di SMK ini tidak boleh bolos, karena kalau di SMK itu beda ya. Satu hari tidak masuk itu ketinggalan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru mapelnya masing-masing, baik yang umum maupun prodi ya. Nah, terus yang ketiganya, yang keempatnya, suka ada konvoy ya. Pernah kan kalian teman konvoy enggak? Ada konvoy kelulusan, wah coret-coret segala, itu nggak boleh ya. Itu melanggar ya, sebetulnya melanggar baik secara aturan sekolah maupun etika di masyarakat ya. Yang selanjutnya adalah merokok dan miras. Wah itu sangat dilarang sekali ya. Miras, minuman keras atau rokok itu sangat dilarang. Alhamdulillah di SMK kita itu tidak bisa dan tidak boleh kalian melakukannya. Dalam agama juga tidak boleh ya. Yang kesekian selanjutnya adalah perilaku seks bebas, sehingga terjadinya kehamilan remaja. Di kalangan remaja itu tidak boleh ya. Makanya tidak boleh berdua-duaan kemanapun itu ya, karena dalam agama juga tidak boleh. Yang selanjutnya adalah membuang sampah sembarangan. Nah ini nih, membuang sampah sembarangan, Bapak yakin kalian dari SD juga, Cung, siapa yang suka membuang sampah sembarangan? Oh, jangan ya, kalau nanti setelah kalian di SMK ini tidak boleh, karena basic kesehatan itu sangat 0,sekian persen itu tidak boleh ada debu, tidak boleh ada sampah. Karena apa? Itu berpengaruh ya kepada kesehatan kita, sekeliling kita dan orang lain ya. Yang terakhir nih, yang tren ya, yang pertama itu adalah bullying ya, membuli temannya. Itu tidak boleh, karena membuli merupakan sama dengan merampas hak asasi dan sesuatu yang dilarang, tidak boleh ya, karena merugikan orang lain. Oleh karena itu, untuk menciptakan sadar hukum baik di sekolah maupun di masyarakat, minimal kalian di sekolah dulu ya sebagai pelajar, maka come on ya, maka ayo kita tegakkan visi misi sekolah kita ya. Yang keduanya, beramal kesopanan. Terus kita menghargai guru, karena guru merupakan sosok yang paling berharga, sosok yang paling berjasa, sosok yang paling kita kagumi, sosok yang harus kita hormati,
sampai kapanpun, karena tidak ada istilah mantan guru ya. Kalau murid pasti ada mantan murid, tapi kalau guru tidak ada, karena dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA atau SMK perguruan sampai kapanpun guru itu tidak akan hilang di dalam diri kita, karena ajaran-ajarannya akan dipakai kita dari lahir sampai kita tutup akhir hayat. Selanjutnya itu tolong menolong, pasti ya. Tolong menolong merupakan dasar dari manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup berdiri sendiri, saling ya. Nanti kalian tidak bisa berhidup diri sendiri, pasti akan membutuhkan orang lain. Karena manusia sifatnya ada kelebihan dan kekurangannya. Terus yang kelima itu menghormati orang tua. Oh, itu wajib ya. Itu orang tua itu harus kita hargai, harus kita hormati. Kalau bahasa Sunda mah kudu dipusti-pusti kalau teh gitunya, karena mereka lah yang melahirkan kita, mereka yang membiayai kita. Kasih sayang mereka itu tidak akan habis ditelan zaman ya. Yang terakhirnya adalah rukun dalam keluarga. Nah, awas nih ya, kalian punya adik, punya kakak, itu awas jangan sampai kalian berantem kan gara-gara apa, jangan ya. Kita harus rukun dengan adik, dengan kakak, jangan sampai ada perselisihan ya, karena hal sekecil pun kita ruang lingkupnya kecil ya, keluarga. Jadi harus rukun lah. Makanya sesuai dengan visi misi dari SMK Sita Bakti Asungguh adalah menjadikan salah satu SMK yang mampu menyiapkan generasi bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, berdisiplin tinggi, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengisi pembangunan nasional ya. Ada pertanyaan ya? Tidak ada? Tidak ada ya. Nah, oleh karena itu isilah kegiatan-kegiatan yang positif ya, nanti di sekolah banyak kegiatan-kegiatan positif yang mendorong untuk menuju ke sadar hukum itu sendiri yang berada di lingkungan sekolah. Misalkan di SMA kita itu ada sholat duha ya. Jadi setiap hari Kamis itu ada sholat duha. Terus kalau setiap hari mangga, nanti kalian sebelum masuk sholat duha dulu mangga ya. Nanti ada istirahat, sholat duha dulu mangga. Terus selanjutnya itu adalah bekerjasama dengan kepolisian. Itu untuk tujuan itu apa? Untuk tahu apa sih hukum dan peraturan itu ya. Karena kepolisian mereka lebih tahu ya. Lebih tahu tentang aturan ini, aturan itu, apakah harus seperti apa, kemana, apabila ada ini harus seperti apa. Nah, selanjutnya prestasi di luar sekolah. Nah, jadi selain sekolah juga harus ada prestasi kalian apa, misalkan kejuaraan apa, di bidang apa, di mana, tingkat apa, gitu ya. Terus yang keempatnya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler kebetulan di SMK kita itu banyak ya. Kalau kalian suka nyanyi, sok nanti ada kepaduan suara ya. Kalau kalian suka tari, silakan nanti ada seni tari. Kalian suka pramuka, PME itu wajib ya. Kalau pramuka PME itu wajib, silakan. Nanti ada rescue-nya, silakan. Paskibra, silakan. Olahraga nanti futsal sama poli, silakan. Nanti ada di UPTQ, unit pengembangan tilawatil Quran, mangga. Lembaga dakwah siswa, mangga. Yang suka dakwah, senang berotal, silahkan nanti ada ya. Jadi istilah dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa? Karena di sekolah apabila kita tidak mengikuti ekstrakurikuler itu merupakan kerugian besar. Karena potensi-potensi yang ada dalam diri kita itu adalah dari ekstrakurikuler yang didorong oleh prodi kalian masing-masing, dari perawat maupun farmasi. Nah, yang kelimanya kegiatan keagamaan, mangga itu mah apa aja yang tadi teh kan ya, ada mengaji gitu kan ya. Mau mengaji apa aja silakan, mau kitab-kitab apa, mau belajar ngaji tajwid maharojnya sok mangga ya. Di SMK kita itu terbuka, yang penting positif. Maka tapi tetap sekarang adalah zamannya modern nih, biasanya banyak orang-orang yang terpeleset, banyak orang-orang yang gimana ya,
yang tersangkut paut hukum karena sosial medsos. Tahu kan ya medsos, tahu nggak? Medsos sosial, media sosial. Nah, itu sangat berpengaruh. Makanya kita harus bijak dalam bermedia sosial, harus sopan dalam bermedia sosial. Oleh karena itu, Bapak pesan, Bapak sarankan, jadilah siswa yang sadar hukum ya. Yuk kita sadar hukum, sadar demi masa depan kalian semua. Ya, demikian yang Bapak paparkan tentang sadar hukum. Insya Allah kedepannya kita akan bertemu bertatap muka di mata pelajaran atau mata pelajaran PKN ya di kewarganegaraan. Mudah-mudahan dengan pandemi seperti ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang tidak mengerti atau yang tidak jelas, mohon dimaafkan, karena kesalahan itu adalah milik manusia dan kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala.